Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurfadila dari Tadris Matematika Limado. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan soal pada mata kuliah analisis real yang berhubungan mengenai limit pada barisan. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, soal yang pertama yaitu buktikan bahwa untuk sembarang B, anggota bilangan real, limit n mendekati tak hingga B per n itu sama dengan 0. Di sini ada dua penyelesaian, yaitu B-nya itu sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Karena kalau untuk B sama dengan 0, maka B per n akan menjadi suatu barisan konstan. Karena di sini n itu sama dengan bilangan asli, anggota bilangan asli. Jadi barisan B semuanya 0 per 1, maka akan jadi 0. 0 per 2 akan jadi 0. Jadi menjadi suatu barisan konstan. Lalu menurut definisi limit barisan, yaitu diberikan sembarang epsilon lebih dari 0 untuk sembarang m anggota dari n, untuk sembarang m anggota dari n atau bilangan asli, sembarang bilangan asli, dan kapanpun n lebih dari sama dengan m dan m-nya anggota bilangan asli, maka akan berlaku B per n dikurangi 0 kurang dari epsilon. E-nya kan awalnya epsilonnya kan lebih dari 0 untuk sembarang suatu bilangan sembarang m, kita misalkan m yang anggota dari bilangan asli. Dan kita kalau mengambil n itu kurang dari n lebih dari sama dengan m. Maka akan berlaku seperti ini. Hal ini sesuai dengan definisi dari limit barisan. Jadi terbukti bahwa limit n mendekati tak hingga B per n sama dengan 0. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu untuk B tidak sama dengan 0. Perhatikan bahwa B, harga mutlak B per n dikurangi 0, itu sama dengan B per n, ya kan? Lalu sama dengan harga mutlak B per harga mutlak n sebenarnya. Lalu harga mutlak B itu sama dengan n, karena n-nya intinya harus bilangan asli. Bilangan asli kan positif. Lalu untuk membuktikan tadi soalnya limit n mendekati tak hingga B per n sama dengan 0, kita perlu menunjukkan bahwa B per n kurang dari 0 itu kurang dari epsilon. Kita harus menunjukkan ini. Misalnya akan diambil sembarang nilai epsilon lebih dari 0. Maka kita ambil akan ada nilai m, itu nilai bilangan m yang anggota dari n atau anggota bilangan asli, maka akan kapanpun nilai n kecil akan lebih dari sama dengan m. Lalu maka akan berlaku B min n itu sama kayak di atas, tinggal disalin. Oke, ini kita kurang dari sama dengan B, harga mutlak B per m. Kenapa kok yang awalnya n lebih dari m, kok di sini n kurang dari m? Karena jika kita ambil contoh, kita misalkan n-nya adalah 3 dan m-nya adalah 2. 3 lebih dari sama dengan 2, dan coba 2 dan 3 kita jadikan menjadi sebuah pecahan 1/3 dan 1/2. Apakah 1/3 lebih dari sama dengan 1/2? Tentu tidak. Jadi kalau dijadikan sebuah penyebut, nilainya akan berubah menjadi n kurang dari sama dengan m. Karena nilai ini kurang dari sama dengan ini, maka otomatis akan juga kurang dari epsilon. Maka akan terbukti bahwa limit
N mendekati tak hingga B per N sama dengan 0 terbukti. Untuk soal yang kedua yaitu dengan definisi limit barisan, buktikan bahwa limit N mendekati tak hingga 1 per 2 N kuadrat plus 3 sama dengan 0. Kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka akan terdapat suatu bilangan M anggota dari bilangan asli sehingga N lebih dari sama dengan M. Maka akan berlaku 1 per 2 N kuadrat plus 3 kurang dari 0 kurang dari epsilon. Jadi ini menurut definisi limit barisan. Oke, sebagai buktinya kita ambil sembarang bilangan yaitu epsilon lebih dari 0. Lalu untuk memilih nilai M-nya anggota N ini kita sederhanakan nilai mutlak yang atas ini. Kita mutlakkan 1 per 2 N kuadrat plus 3 dikurangi 0 sama dengan 1 per 2 N kuadrat plus 3. Lalu kita analisis saja. 1 per 2N kuadrat plus 3 akan kurang dari 1 per 2N kuadrat. Jika pada penyebut semakin angkanya semakin besar, angkanya semakin besar, akan semakin kecil bilangannya. Jadi ini ditambah 3, untuk supaya menjadi kurang dari sama dengan, makanya 3-nya dihilangkan. Jadi 1 per 2N kuadrat plus 3 itu akan menjadi kurang dari sama dengan 1 per 2N kuadrat. 1 per 2N kuadrat akan kurang dari sama dengan 1 per N kuadrat. 1 per N kuadrat kurang dari 1 per N untuk semua N anggota bilangan asli. Kita ambil contoh semuanya N-nya di sini 1 ya. 1 per 1 plus 3. 1 kali 2, ini 1 per 5 kurang dari 1 per 2. Betul kan? Ya, betul. Untuk 1 per 2 kurang dari 1 per 1. Ya, betul kan? Setengah lebih kecil dari 1. 1 lebih kecil dari sama dengan 1. Hasilnya sama ya nih. Gitu. Jadi 1 per N kurang dari epsilon. Yang terjadi maka N akan menjadi lebih besar 1 per epsilon. Tinggal dikali silang, kemudian pilih bilangan M tadi harus lebih besar 1 per epsilon. Sehingga nilai N akan menjadi lebih besar sama dengan M. Karena nilai M-nya harus lebih dari 1 per epsilon. Makanya kita mengambil N yang harus lebih besar dari M, maka akan berlaku 1 per 2N kuadrat plus 3 dikurangi 0 kurang dari 1 per N, kurang dari 1 per M, kurang dari sama dengan 1 per M, kurang dari epsilon. Maka terbukti bahwa limit N mendekati tak hingga 1 per 2N kuadrat plus 3 sama dengan 0. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.